teman-teman harapan Bunda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum kanan, senyum kiri. Bahagia, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Dr. Islamia Saleha, biasa dipanggil Dokmi. Hari ini, Dokmi ingin mengajak teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan di era pandemi ini. Teman-teman tahu tidak apa arti kesehatan? Kesehatan itu keadaan sehat jasmani dan rohani, di mana jiwa dan sosial pada setiap manusia. Nah, di sini bagaimana sih tata cara kita supaya bisa menjaga kesehatan? Dokmi ingin sedikit menjelaskan ya. Yang pasti dengan menjaga kesehatan tubuh kita semakin bugar dan ceria. Di sini Dokmi ingin menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan agar tetap sehat. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Dan otomatis harus dalam porsi yang cukup ya. Dan yang kedua, istirahat yang cukup. Biasanya untuk anak-anak harus dalam kurun waktu 8 jam. Kalau untuk bayi dan manula bisa lebih dari 8 jam. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu stres dan perbanyak teman. Bagaimana cara kita berbanyak teman? Kita harus bersosialisasi dengan tetangga. Kemudian kita harus menjaga hubungan baik dengan teman-teman di kelas, dengan bunda, dengan ustadz dan ustazah, gitu ya. Kemudian yang keempat, kita harus olahraga cukup. Bagaimana olahraga yang cukup? Olahraga yang cukup tidak harus olahraga yang mahal atau memberatkan. Bisa dengan jalan sehat, dengan ayah bunda, bisa juga dengan bernaik sepeda, dengan keluarga atau dengan teman-teman. Kemudian yang kelima, itu mendekatkan diri dengan Allah dengan cara berdoa. Kita harus tetap berdoa walaupun kita sudah berikhtiar untuk menjaga kesehatan kita. Nah, di sini Dokmi ingin menjelaskan kepada teman-teman apa aja ya makanan sehat. Makanan sehat itu di sini yang pasti teman-teman sudah tahu ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari apa saja? Nah, tubuh kita itu tubuh yang harus diberi berbagai macam komponen yang terdiri dari karbohidrat, kemudian protein, vitamin, lemak, dan segala macam hal yang menunjang kebutuhan metabolisme tubuh. Nah, di sini Dokmi ingin sedikit menceritakan apa saja sih itu. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat itu tidak harus nasi. Nah, di sini Dokmi punya contohnya. Selain nasi, itu juga ada. Nah, ini ada nasi ya, beras ya yang sebelumnya dimasak untuk menjadi nasi. Kemudian kalau anak-anak tidak menyukai nasi, bisa menggunakan jagung. Nah, selain itu ada juga kentang, ada ubi ya. Jadi kalau teman-teman bosan untuk makan nasi, boleh teman-teman merebus jagung ya, boleh merebus kentang, menggoreng kentang ya, tidak masalah. Yang penting harus terpenuhi kebutuhan karbohidratnya. Kemudian selain itu, yang kedua adalah protein. Protein di sini ada 2 macam, protein nabati dan hewani. Protein nabati itu terdiri dari tempe dan tahu. Ini ya, tempe dan tahu serta kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan di sini boleh kacang merah ya, itu termasuk yang nabati. Kemudian kalau yang hewani itu ada daging. Ini ya contohnya ya, ada daging, kemudian telur, ada ayam, ada seafood, itu termasuk protein hewani. Nah, kemudian selanjutnya nomor 3 itu vitamin. Vitamin itu banyak sekali.
tapi ingin menjelaskan beberapa saja ya. Di sini ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, kemudian vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, apa saja sih itu? Teman-teman penasaran kan? Yuk kita simak. Vitamin A itu vitamin yang menyehatkan untuk mata dan kulit. Di antaranya yaitu ada wortel ya. Di sini banyak pasti yang suka ya. Wortel enak sekali dimasak untuk sop. Ya, biasanya Bunda suka masak ya. Kemudian yang kedua bayam. Kemudian kalau untuk buah-buahan biasanya ada di pepaya. Nah, tapi biasanya kalau pepaya itu seringkali itu berfungsi untuk melancarkan buang air besar ya. Nah, di sini selain sayur dan buah-buahan ada juga telur dan ikan yang mengandung vitamin A. Kemudian yang nomor 2 itu vitamin B. Vitamin B itu fungsinya untuk menjaga sistem imun, kemudian untuk pembentukan sel-sel darah merah, kemudian bisa juga untuk menguatkan saraf. Bagaimana dan apa saja itu? Nah, di antaranya itu vitamin B ada daging, kemudian telur, ada juga sereal ya, kemudian ada juga kacang-kacangan ya, yang tadi ada kacang merah, kedelai ya, kemudian bisa juga nasi merah. Nah, selain itu ada juga buah-buahan yang mengandung vitamin B, di antaranya alpukat dan pisang. Oke, selanjutnya untuk vitamin C. Vitamin C itu sangat baik untuk sistem imun tubuh kita dan juga untuk kulit kita. Kalau untuk kulit kita diantaranya untuk mencerahkan kulit. Sedangkan hal-hal yang termasuk dalam vitamin C yaitu tomat, jeruk, kemudian stroberi, itu diantaranya untuk buah-buahan ya. Namun tidak menutup kemungkinan banyak sayuran juga yang mengandung vitamin C. Jadi teman-teman tetap harus mengkonsumsi vitamin C yang banyak ya, agar sistem tubuh kita semakin kuat. Selanjutnya yang keempat yaitu vitamin D. Vitamin D itu sangat baik untuk tulang, pertumbuhan tulang, pembentukan tulang, dan perbaikan fungsi tulang. Oke, di antaranya itu ada susu, kemudian ada keju, kemudian ada seafood ya. Seafood itu diantaranya ada udang, cumi, kemudian ikan ya, ikan laut. Itu banyak sekali yang mengandung vitamin D. Kemudian yang kelima itu vitamin E. Vitamin E sangat baik untuk kulit, terutama untuk kulit yang sedang dalam masa perbaikan, seperti luka, kemudian bekas jahitan, itu sangat baik untuk perbaikan kulit. Vitamin E diantaranya yaitu ada susu, telur, kemudian alpukat, kemudian ada buah kiwi. Nah, di situ teman-teman bisa mengkonsumsi jika ada keluhan yang mengarah ke kulit. Konsumsi saja makanan yang mengandung banyak vitamin E. Itu sangat baik untuk perbaikan kulit. Kemudian yang keenam itu vitamin K. Vitamin K, mungkin teman-teman masih jarang ya yang mendengar vitamin K. Apa sih vitamin K? Itu ya. Vitamin K itu sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan pembentukan darah. Jadi untuk teman-teman atau ada saudara yang sekiranya ada perdarahan, biasanya akan mengkonsumsi vitamin K. Nah, di situ vitamin K yang banyak yaitu sayur mayur yang mengandung hijau-hijauan, ya. Hijau-hijauan itu bisa kangkung, ya, kangkung. Kemudian ada labu, ya, vitamin K bisa juga. Kemudian brokoli itu juga mengandung vitamin K, alpukat, ya, dan buah kiwi itu banyak mengandung vitamin K. Oke, di situ teman-teman paham ya. Oke.
Oke, nanti kalau teman-teman bingung bisa menanyakan ke bunda atau ke ayah dan boleh langsung mempraktekkan di rumah untuk makan makanan bergizi. Oke? Nah, sekarang teman-teman Harbun sudah mengerti ya kenapa kita harus menjaga kesehatan di saat pandemi seperti ini. Yuk, teman-teman, mari kita bantu Pak Presiden menggalakkan 5M. Apa saja 5M? Yang pertama, memakai masker. Otomatis memakai masker yang berstandar ya teman. Yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan 6 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bersih. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, dengan menjaga jarak kurang lebih 2 meter. Menjaga jarak itu seperti apa? Seperti berduduk di antara 2 meter dengan sebelahnya. Misalnya kita sedang mengantri ya, duduk 2 meter atau berdiri berjarak 2 meter untuk menghindari kontak erat dengan lingkungan. Kemudian yang keempat, dengan menjauhi kerumunan atau berkumpul. Dan yang kelima, terakhir, dengan mengurangi mobilitas atau tidak bepergian jika memang tidak penting. Nah, teman-teman sudah mengerti ya di sini ya. Yuk, bantu yuk supaya kita tetap sehat dan lingkungan kita juga sehat. Begitu? Oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian ya penjelasan dari Dokmi. Semoga bermanfaat. Dokmi pamit dulu. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.